Pemirsa, berikan perhatian pada orang-orang terkasih Anda meski terpisah jarak akibat didera pandemi COVID-19. Dalam sepekan terakhir, tim redaksi kami setidaknya menerima belasan informasi terkait warga yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri tanpa ada kerabat atau keluarga yang mengetahuinya. Kisah pilu meninggal dalam senyap ini tentu bisa dicegah jika para penderita tetap berada dalam pengawasan orang-orang terkasihnya. Senyap dan sepi. Tiada yang berani mendekat. Bahkan kala melewati masa sulit pun segan untuk meminta bantuan kerabat karena khawatir menularkan. Barangkali inilah gambaran sebagian warga yang memilih menjalani isolasi mandiri setelah terpapar COVID-19. Namun ini bukanlah skenario terburuk pasca terpapar COVID-19. Di bilangan Kalideres Jakarta Barat, seorang wanita Parubaya ditemukan meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri 10 Juli lalu. Tim pemulasaran Posko Monas melakukan evakuasi jenazah yang baru sehari sebelumnya ini dinyatakan positif COVID-19. Wanita Parubaya itu bukan satu-satunya meninggal di kawasan Kalideres setelah menjalani isolasi mandiri. Berselang 1 hari, seorang warga Pegadungan Kalideres Jakarta Barat juga ditemukan tewas setelah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Korban yang telah berusia 70 tahun ini diketahui memiliki penyakit diabetes dan darah tinggi. Banyaknya korban meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri tak ayal membuat warga resah. Vaksinasi yang telah mereka jalani nyata-nyata membebaskan pikirannya dari rasa takut akan ancaman terpapar COVID-19. Udah, semua udah divaksin. Bu, udah pernah di swab juga atau belum? Belum. Oh, belum ya. Ini kan di kawasan sini kan udah banyak meninggal nih, Bu. Bu ada rasa takut nggak? Ya rasa takut ada, tapi jangan dipikirin banget, nanti ini sendiri. Nggak takut sih, kalau takut kalau lagi pas nonton kayak berita-berita yang gitu, emang tambah terbawa perasaan gimana ya. Ya pasrah aja lah, lillahi ta'ala. Tak hanya di ibu kota, kisah pilu penderita COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri juga datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang pria berusia 35 tahun ditemukan meninggal dunia di kediamannya 3 Juli lalu. Warga Wiradesa ini memang sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta. Namun karena keterbatasan fasilitas, ia kemudian dipulangkan untuk menjalani perawatan mandiri di rumah. Sayang, kondisi fisiknya justru memburuk saat menjalani isolasi mandiri hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, evakuasi warga meninggal saat isolasi mandiri di sebuah kamar kos berlangsung dramatis. Evakuasi jenazah terkendala konstruksi bangunan yang sempit. Ya, pasien yang berhasil melewati masa sulit saat terpapar mungkin bisa cukup lega. Namun tidak sedikit di antara mereka yang juga kalah dalam peperangan atau mereka yang menyerah di tengah jalan karena kesepian. Kala isolasi mandiri, melawan virus yang menjangkiti diri tentu menjadi perang paling sunyi. Tidak ada parang atau senjata, namun getirnya lebih menegangkan ketimbang kisah film kolosal. Bagaimana tidak, mereka yang tengah menjalani isolasi mandiri kerap kali merasa depresi akibat tekanan dari berbagai hal. Mulai dari lingkungan sosial hingga masalah ekonomi yang ditimbulkan. Biaya untuk penanganan penyakit ini tidak sedikit dan kerap kali berkontribusi menambah beban pikiran penderitanya. Dukungan virtual dan perhatian dari kerabat atau keluarga barangkali bisa cukup menghibur, meski tidak harus bertemu langsung. Atau mungkin satu panggilan telepon saja untuk bertanya apa kabar, paling tidak bisa mengusir rasa sepi mereka kala berjuang seorang diri. Dari Jakarta, tim liputan Anjus melaporkan.